Baik, selamat siang rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sharing materi terkait karakteristik kendaraan. Nah, ini materinya ini milik Dr. Muhammad Zudi Irawan, STMT, ini materi kuliah PPI, MSDT UGM. Langsung saja, pendahuluan kriteria untuk desain geometri jalan dan tebal perkerasan didasarkan pada satu, karakteristik statis kendaraan, berat dan ukuran kendaraan. Dua, karakteristik kinematis kendaraan, percepatan. Tiga, ini karakteristik dinamis kendaraan, tahanan yang terjadi. Satu, karakteristik statis kendaraan. Tiga, ulangin maksud saya, satu, karakteristik statis kendaraan adalah berat dan ukuran kendaraan. Berat kendaraan, berat kendaraan digunakan untuk menentukan tebal perkerasan. Ukuran kendaraan digunakan untuk menentukan lebar lajur, lebar bahu jalan, panjang dan lebar tempat parkir maupun panjang tikungan. Terdapat dua standar yang umumnya digunakan dalam mengklasifikasikan kendaraan di Indonesia. Satu, AA, AASHTO, American Association of States Highway and Transportation Official. Dua, RSNI T14 2004 untuk perencanaan jalan perkotaan dan SNI 1997 untuk jalan antar kota. Pada tikungan, lebar tikungan didesain untuk dapat mengakomodasi jenis kendaraan yang diizinkan lewat yang terdiri dari satu, alinyemen vertikal dan horizontal, dua, lebar lajur, tiga, radius belok, empat, jarak pandang. Penentuan desain kendaraan. Penentuan desain kendaraan yang melewati suatu ruas jalan dipengaruhi oleh fungsi atau klasifikasi jalan tersebut dan proporsi tipe kendaraan yang akan menggunakan jalan tersebut. Pada jalan lintas haruslah dapat mengakomodasi lalu lintas truk. Penentuan jenis kendaraan yang dapat melewati suatu ruas jalan juga harus diatur di dalam undang-undang. Standar AASHTO. 1 meter sama dengan 3,2 feet. 1 feet sama dengan 0,3 meter. Desain vehicle type. Passenger car, symbol P. US customary. Dimension overall height 4.25. Width 7 meters. Length 19. Overhang front 3, rear 5. VB1, 11, VB2, ST, VB3, VB4, typical kingpin to center of rail axle. Single unit trap, symbol SU, overhaul height 11 up to 13.5, which XT, overhang length 30, overhang front 4, overhang rear 6, VB 120, and for buses, intercity bus, symbol uh, we can see at the slide up to recreational vehicles. Sorry, I cannot read all of the text on the slide. I think you can see or capture this slide uh, for understand what is the meaning for the slide. And here is for the Ini merupakan gambar dari dimensi kendaraan. Ini ada panjangnya, ini ada jarak antar sumbu, ini panjang antara eh, tepi belakang sampai dengan sumbu roda belakang. Ini jarak antara tepi depan sampai dengan eh, sumbu roda depan. Nah, seperti itu semuanya sudah sama. Ini juga sama, ini juga sama untuk kendaraan truk WB40. Ini untuk truk gandengan, ini bus gandeng. Ini untuk truk eh,
peti kemas, dan ini untuk camper trailer. Single unit truck. Nah, ini ada gambar-gambarnya seperti ini. Ada conventional combination vehicle, ada longer combination vehicle, LCVs. Terus ini konfigurasi sumbu dan tipe. Standar RSNI T142004. Jenis kendaraan rencana. Mobil penumpang simbol P, dimensi kendaraan tinggi, lebar panjang, dimensi tonjolan depan belakang. Nah, ini semua sudah ada standar-standarnya. Terus, nah ini dia ukuran-ukurannya. Terus SNI 197 antar jalan antar kota. Jenis kendaraan rencana, kendaraan kecil, dimensi kendaraan tinggi, lebar panjang 1,3, lebarnya 2,1, dimensi tonjol depan belakang, depan 0,9, belakang 1,5. Kendaraan sedang, tingginya 4,1, lebarnya 2,6, panjangnya 12,1. Dimensi tonjolan depan belakang 2,1, 2,4. Menurut kendaraan rencana, kendaraan besar, dimensi kendaraan tinggi 4,1, lebar 2,6, panjangnya 21. Dimensi tonjolan depan 1,2, belakang 0,9. Radius putar. Pada penentuan desain kendaraan, radius putar kendaraan merupakan faktor terpenting yang harus dipertimbangkan. Khususnya jika ruas jalan dilewati untuk kendaraan truk semakin besar ukuran kendaraan, maka radius putarnya juga semakin besar. Nah, ini merupakan gambar kendaraan dan gaya-gaya yang bekerja pada kendaraan. Ada bidang miring. Ini kita lihat ada W, ini berat kendaraan. Dia merupakan arahnya ke bawah, memberikan gaya ke bawah, gaya W. Fs itu koefisien radius putar. Fs-nya ada di ini. Ini Fs. Ini gravitasi. Oke, ini gravitasi. Oh, ini percepatan. R ini radius putar. R ini radius putar. R. Apa ini sudut? Alpha ini sudut. E ini tangan alpha. D itu lebar truk. Yang lebar truknya. A itu tinggi dari pusat gravitasi. Design speed ini 30 mil per hour.
Coefficient of side friction Fs itu 0,20. Untuk design speednya 40 mil per hour itu coefficient of side frictionnya itu 0,16. Karakteristik garis utara IASHTO. Nah, ini tidak seperti ini. Point of overhang, ini turning radius, ini turning centernya. Ini ada satu kendaraan tempelan. Ya, ini kendaraannya. Ini pad of front outside tractor tire. Ini adalah tractor trailer angle. Ini steering angle. Pad of inside trailer tire. Pad of front outside tractor tire. Dan di seputar untuk passenger car dan double trailer. Nah, ini dia untuk garis putarnya. Ini satu unit kendaraan sedan. Dia panjangnya dari bagian belakang ke sumbu roda belakang itu 1,52 meter atau 5 feet. Dari sumbu roda tengah ini ke sini itu 3,35 meter. Ini notasinya, notasi panjangnya, notasi gambar tekniknya, ini 0,91. Ini right of left, front of wheel, ini ada minimum turning. Ada juga gambar teknik untuk kendaraan yang melintas. Ini ada area clearance to curb. Ini offset rear of tire track to set curb line. Ini ada offset front tire of right to set island. Kendaraannya menuju dari sini menuju ke sini. Ini ada untuk contoh gambar. Ini ada clearance allowance, driver variation allowance, sweep pad envelope. Ini maximum angle steering 33.4, cup trailer 45.4, nominal turning shift. Ini with needed. Nah, ini dia kendaraannya manuver dari sini menuju ke sini. Ini
Karena dari sini menuju ke sini. Karakteristik dari seputar SNI jalan perkotaan. Nah, ini IPI, titik perpotongan sumber jalan. Hmm, TS, titik tangan spiral. TS, datar. Nah, ini SLE, titik permulaan pencapaian server elevasi. Titik permulaan pencapaian server elevasi. SC, titik peralihan spiral ke lengkung ringan. LS, panjang spiral TS ke SCM. Yang LS, N, server elevasi manual persen. Super elevasi. Nah, ini tabel untuk RR meter. Nah, ini R merupakan jari-jari lengkung. Kemudian ada FA. Ini FA adalah asumsi kecepatan rencana. Max itu terelevasi maksimum 6%. LR itu panjang minimum pencapaian. Panjang minimum pencapaian superelevasi run off tidak termasuk panjang pencapaian superelevasi run out. NC lereng normal. Itu dia NC. NC ini yang mana? Nah, ini NC. Nah, ini RC lereng dan eh, RC itu lereng luar diputar sehingga perkerasan mendapat kemiringan bentang sebesar lereng normal. Dari seputar minimum juga dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. R sama dengan eh, W pangkat 2 dibagi dengan 15 buka kurung E tambah FS tutup kurung. Contoh soal satu, sebuah tikungan memiliki radius 468 feet dengan kecepatan kendaraan yang diizinkan adalah 61,5% dari kecepatan rencana. Jika diinginkan kecepatan kendaraan dapat melaju lebih cepat saat di tikungan,
tersebut, yaitu sama dengan nilai kecepatan rencana. Tentukan nilai radius putarnya jika diketahui nilai superluasnya adalah 0,8, baik untuk kondisi existing maupun kondisi skenario. Karakteristik radius putar, SNI jalan antar kota. Seperti pada gambar, karakteristik kinematik kendaraan yaitu kemampuan kendaraan untuk akselerasi berguna untuk menentukan gap subsistence dan passing maneuvers atau panjang lajur untuk menyalip kecepatan U sama dengan X rata-rata dan percepatan A sama dengan X rata-rata kendaraan dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. X rata-rata sama dengan dx bagi dt, X pangkat 2 sama dengan 2x bagi dt2, di mana X adalah jarak dan T adalah waktu. Ada dua asumsi yang digunakan terkait penentuan percepatan. Satu, percepatan adalah konstan, XI sama dengan A, dx bagi dt sama dengan A, X sama dengan AT tambah C1, X sama dengan setengah AT2 tambah C1T tambah C2, di mana C1 dan C2 adalah konstanta. Percepatan adalah fungsi dari kendaraan. Saat kendaraan dengan kecepatan lambat, akselerasi dapat lebih tinggi dibandingkan saat kendaraan cepat. Nah, ini untuk mobil penumpang dan ini untuk truk semi trailer. Nah, ini persamaan yang digunakan. Seterusnya ini ada contoh soal 2. Ada karakteristik dinamis kendaraan terdiri atas satu air resistance, dua resistance, tiga rolling resistance, curve resistance, five power requirement. Air resistance tahanan udara. RA sama 0,5, 2,15 psi DAU pangkat 2 satuan LB. Nah, keterangan itu ada seperti ini di sini. Terus ini ada grade resistance tahanan kemiringan, rolling resistance tahanan gelinding, curve resistance tahan membelok, kekuatan yang dibutuhkan kendaraan untuk menahan tahanan. Ini ada contoh soal nomor 3. Tentukan jumlah tenaga yang dibutuhkan oleh sebuah mobil penumpang yang melaju pada jalan yang lurus dengan tanjakan 5% jika diketahui berat kendaraan 4.000 lb dan cross sectional areanya 40 feet kuadrat, kecepatan kendaraan 65 mil per jam. Area pandang dari mobil penumpang. Jadi area pandang mobil penumpang. Kinerja perlambatan kendaraan otomatis terjadi bila pedal gas dilepas karena efek memperambat dari tahanan gerak termasuk kompresi mesin. Perlambatan kendaraan dapat dibedakan menjadi dua macam. Satu, perlambatan tanpa pengereman. Dua, perlambatan dengan pengereman. Ini dia gambarnya. Terus ini dia untuk rumus perhitungannya. Sedangkan jarak pandang nanti dihitung dengan persamaan berikut. SFT sebenarnya 1,47 UT tambah
U kuadrat 30 garis bawah kurung A bagi G lebih kurang G, kecepatan U dalam satuan mil per jam dan satuan waktu T dalam detik. Contoh soal 4. Di suatu ruas jalan kecepatan sebuah kendaraan dalam adalah 65 mil per jam. Dikarenakan ada batasan kecepatan, maka pengendara akan mengurangi kecepatannya menjadi 35 mil per jam. Pada jarak berapa pengendara harus mengerem kendaraannya jika diketahui kondisi jalan adalah menurun sebesar 3%. Contoh soal 5. Sebuah kendaraan dengan kecepatan 55 mil per jam berjalan di sebuah ruas jalan yang memiliki turunan 5%. Tiba-tiba truk yang berada di depan mengalami kecelakaan sehingga menutupi ruas jalan. Jika diharapkan kendaraan berhenti pada jarak 30 feet dari truk yang mengalami kecelakaan tersebut, berapa jarak berhenti yang dibutuhkan oleh pengendara jika diketahui waktu PIF-nya 2,5 detik? EMP dan SMP. Penggunaan setiap tipe kendaraan pada ruas ruang jalan akan berbeda tergantung pada dimensi kendaraan dan kecepatannya. Kendaraan per jam, EMP, SMP per jam. Tingkat EMP dipengaruhi oleh gradien dan area rural urban. Misal satu truk pada jalan luar kota dengan gradien 8% sama dengan 7 SMP, pada gradien 0% sama dengan 2 SMP. Ekuivalensi mobil penumpang EMP untuk jalan perkotaan satu arah terbagi dan terbagi. Tipe jalan dua lajur satu arah 21 dan 4 lajur terbagi 4/2D. Tipe jalan 3 lajur satu arah 3/1 dan 6 lajur terbagi 6/2D. Arus lalu lintas per jalur kendaraan lalu sama dengan 150. MPHP MC. Ekivalensi mobil penumpang MP untuk jalan perkotaan tak terbagi UD. Ini sumber MKJI. Nah, ini catatan, ini sumbernya MKJI ini harus diupdate ya. Sekarang sudah PKJI, bukan MKJI lagi, nggak ada yang terbaru. Ekivalensi mobil penumpang EMP untuk jalan luar kota, kalau tak terbagi, ini juga sudah tidak update lagi. Menggunakan sekarang sudah menggunakan MKJI. Oke, terima kasih. Demikian tadi 25 slide materi dari karakteristik kendaraan bermotor. Tapi ini pendekatannya ke sipil. Tapi ada juga karakteristik kendaraan bermotor pendekatannya mesin, yaitu ada berbicara bahan bakar, sistem penggerak, sistem kelistrikan, sistem pengereman, terus ya dan lain-lain ya. Itu lebih pendekatan ke mesin. Nah, ini lebih pendekatannya untuk ke sipil. Nah, untuk sipil tuh rencana infrastruktur jalan. Terima kasih. Selamat siang.